Gimana? Saya nanti jawab nggak boleh pakai Bible. Apa mau saya pakai akal logika, akal sehat? Nanti kalau saya pakai logika akal sehat, berarti Bapak tidak mengikuti aturan Bapak dong, ya kan? Jadi Bapak harus buang kata Allah Subhanahu wa taala. Menyembah siapa? Saya pun nanti akan membuang terminologi-terminologi Bible. Kita menggunakan terminologi akali. Begitu loh Pak Lopot. Nah ini Pak Petrus, salah paham Pak Petrus ini. Salah paham. Maksud saya Pak Petrus, selama ini Pak Petrus, yang Pak Petrus sembah itu siapa? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan apa-apa ini. Keyakinan kita sekarang ini. Selama ini Pak Petrus, yang Pak Petrus sembah itu siapa? Gitu loh. Keimanan Pak Petrus nyembah siapa selama ini? Pertanyaan saya kan gampang sekali itu. Coba jawab. Baik, jadi tetap harus pakai Bible toh, Bapak pakai Quran kan? Begitu. Kalau ini sudah kita sepakati, nggak masalah. Kita sepakati dulu. Berarti kita nggak, Bapak tidak boleh buang Quran, saya tidak boleh buang Bible. Jawab Pak Petrus. Jangan handle yang lainnya. Pak Petrus dengan saya ini. Pak Petrus dengan saya. Kita sama-sama pakar di sini. Pakar, jujur aja, saya pakar di sini. Baik, langsung saya jawab saja. Kami menyembah Tuhan, God, ya, Allah, Sang Pencipta, yang mencipta melalui firman-Nya dan hidup dalam roh-Nya. Itu, sekarang giliran Bapak. Nah, saya tanyakan itu. Ini bukan jawaban yang pasti. Yang hidup di dalam rohnya ini siapa? Iya Tuhan, paham saya. Tuhan kalian, Tuhan saya. Yang kalian sembah sekarang selama ini siapa? Atau saya buang istilah-istilah supaya tidak salah faham. Saya menyembah Dia, Sang Maha Kuasa, yang mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya dan hidup dalam roh-Nya. Yang hidup dalam roh-Nya siapa? Dia, Sang Penguasa, sumber segala sesuatu dan akhir segala sesuatu. Sang Alfa dan Omega, Sang Al-Awal wa Al-Akhir. Yang hidup di dalam rohnya itu maksudnya Pak Petrus apa itu? Yang hidup di dalam rohnya. Pak Petrus nyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dalam rohnya. Maksudnya yang hidup di dalam rohnya itu apa? Dia adalah cahaya, sinar yang tak terhampiri. Pak Petrus menyembah Allah Pak Petrus berupa cahaya sinar gitu. Tidak. Sinar, cahaya hanyalah makna metaforis yang tak mewakili Dia, Sang Penguasa waktu. Dia adalah di atas waktu, di atas dimensi waktu, tempat dan bentuk. Dia ada dulu, kini dan akan datang. Yang menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya dan memberi hidup dan hidup dalam roh-Nya yang kudus. Maksudnya di dalam rohnya yang kudus bagaimana Pak Petrus, terangkan itu. Ini kembali bagi Bible Pak Petrus. Balik bagi Bible ini. Pak Petrus ini bertele-tele jawabnya. Iya, lari bagi Bible lagi nih. Yang saya tanyakan dengan jelas, Pak Petrus, ini dibuka saja Pak Petrus. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu siapa? Coba saya mau tanya, Yesus itu siapa? Ayo Pak Petrus, jangan lama-lama. Jawabannya singkat padat Pak Petrus, tidak usah panjang-panjang. Ayo, Yesus itu siapa terus? Apa harus Yesus disingkirkan?
Coba Pak Petrus jawab dengan singkat. Coba, Yesus itu siapa? Kalau tidak pakai Yesus, ya Yesus disingkirkan kalau gitu. Diusir dari Bible kalau gitu ya. Saya tidak yakin dengan Bible. Saya tidak membawa Bible, tidak tanya Bible di sini. Dan saya tidak bawa Quran. Saya tanya sama Pak Petrus ini. Yang Pak Petrus sembah selama ini siapa? Jelaskan dengan jelas. Jangan mengatakan Tuhan tapi Yesus nanti jadinya. Ayo jelaskan Pak Petrus. Kalau Yesus ya Yesus. Gitu. Ayo jelaskan dengan jelas, padat, singkat. Gimana sih? Tadi Bapak mau yang logika, ya. Kalau di dalam, maksudnya di dalam rohnya, ya. Tahu nggak apa roh, ya kan? Roh itu berarti sesuatu yang bukan jasad, tidak yang imaterial, ya, non material, ya. Makanya dia bisa menembus ruang, waktu, dan tempat. Dia tidak terikat pada satu dimensi. Bapak itu terjebak di dalam satu dimensi. Bapak belum ada besok. Adanya baru detik ini. Detik berikutnya belum tentu juga ada. Itu karena kita bukan roh. Ya. Kita terjebak dalam dimensi material tubuh ini. Walaupun pikiran, kalam kita, roh kita bisa pikiran terutama ya bisa mengaung kemana-mana, tapi tetap dia di dalam tubuh ini, materi ini. Nah, kalau Bapak langsung nggak tahan juga bertanya kepada siapakah Yesus itu, kan gitu kan? Oke, saya jawab. Yesus itu adalah kalam Allah, firman Allah yang berinkarnasi dalam materi manusia. Berinkarnasi, mohon ya, jangan asal ditafsirkan, cari di kamus dulu apa artinya supaya enggak salah-salah diskusinya. Begitu Pak Lopot. Terima kasih. Makanya orang Islam ini harus punya kunci. Gitu. Permasalahannya kan di sini masalah yang disembah. Dari kemarin-kemarin, masalahnya di sini masalah perbedaan yang disembah. Cuman itu aja. Nggak usah lari ke Quran itu kok gini, ini kok gini. Larinya cik jauhnya. Sekarang permasalahannya siapa yang kamu sembah? Siapa yang saya sembah? Poin sudah itu. Kan cuman perbedaannya antara kamu sembah dengan saya yang sembah. Kan perbedaannya cuman itu. Gitu loh. Mau minta bukti sana, bukti sini, terlalu jauh sudah. Gitu. Ayo jawab sekarang. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yang kamu tahu, yang kamu sembah setiap hari itu Yesus. Lah terus Yesus itu siapa? Gitu loh. Ayo jawab Pak terus. Nggak usah segen-segen jawab pertanyaan saya sudah. Nanti saya terangkan tentang diri saya. Saya sembah ini karena saya gini. Gitu loh, enak. Perbedaan kami dan perbedaan kalian itu masalah Tuhan kalian itu berroh, Tuhan saya tidak pakai roh, gitu tak? Gitu kan masalahnya. Nanti saya terangkan tentang Allah saya, gitu. Sekarang Pak Petrus tidak usah lari ke sana lari ke sini, tidak usah diterangkan sudah. Jangan pakai keterangan. Jadi singkat jawabannya. Yang Pak Petrus sembah itu Allah, Tuhan, ilah, ya. Nah terus Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yang saya tanyakan ini terkait ini. Yesus ini terkait ini. Apa tidak ada kaitan dengan Yesus? Coba. Pak Petrus ini segen-segen mau mengatakan Yesus. Tidak usah segen Pak Petrus. Kalau Anda itu nyembah Yesus, Yesus Anda anggap sebagai Tuhan, nanti saya bisa terangkan. Jangan lari bikin Quran, jangan lari bikin Bible sudah. Yang Anda alami sekarang ini yang saya tanyakan. Yang Anda alami sekarang ini. Anda itu nyembah siapa? Nyembah Yesus. Jelas saja, saya nyembah Yesus. Nah, saya nanti tanya, dasarnya apa Anda nyembah Yesus? Gitu loh. Dasar apa Anda itu nyembah Yesus? Nanti ada pertanyaan lain itu Pak terus. Nanti saya terangkan tentang Allah yang saya sembah. Gitu loh. Dengan logika aja, dengan akal sehat.
Jangan akal sakit. Kalau akal sakit masuk rumah sakit porong sana, rumah sakit apa namanya? Rumah sakit gila. Ini bukan dengan akal sehat. Coba terangkan. Kalau Anda nyembah ilah, lah Yesus itu siapa? Ya sudah saya ulang-ulang jawabannya deh Pak. Kami menyembah ilah, sang penguasa, sang alfa dan omega, sang awal dan akhir, ya, yang berfirman, yang hidup dalam roh, ya. Yesus itu siapa? Yesus ya firman sang penguasa tadi, yang berinkarnasi. Yang saya sembah siapa? Ya, ya menyembah itu sang penguasa tadi, ya toh. Saya bingung ya, apa bahasa saya jadi grogi nih, sudah bahasa yang paling sederhana. Jadi nggak boleh kasih keterangan katanya, padahal bukan keterangan kan. Kalau nggak pakai keterangan begini, saya menyembah sang penguasa, sumber segala sesuatu dan akhir segala sesuatu, yang berfirman dan hidup dalam roh. Itu saja. Pertanyaan kedua, siapa Yesus? Yesus adalah firman sang penguasa tadi. Yang melalui firman ini, dia menciptakan segala sesuatu. Ketiganya satu. Sebagai sang penguasa. Sang Allah. Kami tidak bisa menyembah Allah yang tak kelihatan itu, karena tidak kelihatan, tidak bisa terjangkau, tapi kami bisa mendengarnya, kami bisa mengenalnya lewat firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti Bapa tidak pernah ketemu dengan saya, tidak mengenal saya, tapi ketika Bapa mendengar suara saya ini yang bersuara ini, Bapak sudah mengenal saya. Tapi yang Bapak dengar hanya suara saya. Mana pendeta yang andal sudah? Yang paling kawaan sudah pendetanya, mana? Mana pendetanya yang paling kawak sudah, yang paling top pinter sudah seluruh Indonesia sini? Bicara sama saya tentang logika saja, kenyataan. Alfa dan Omega itu siapa Pak Petrus? Kok ada keterkaitannya dengan ilahnya sampean, ilahnya kamu? Alfa Omega itu siapa? Bolak-balik Pak Lopot, aku udah ngantuk. Bapak terlalu bolot. Katanya pinter, tapi bolot. Capek Pak, Bapak bayar saya dong, biar saya jelasin lagi ulang-ulang. Ilmu itu mahal Pak. Oh, begitu Pak Petrus ya. Begitu. Berarti Anda ini menyembah ilah melewati Yesus gitu kan. Jadi yang di depan Anda ini Yesus, patung itu, tapi yang Anda sembah ilah gitu ya. Coba saya terangkan lagi itu. Seperti saya contohnya. Ya, contoh ya. Ini di depan saya ada gelas ini. Ini gelas ini Pak Petrus ya, gelas ini. Gelas ya. Saya nyembah gelas, tapi saya nyembah ilah, gitu ya. Kan sama seperti itu Pak Petrus. Jadi saya nyembah gelas ini, termasuk saya nyembah ilah, gitu ya. Jadi gelas ini sebagai pengingat, penyampai ke ilah, gitu ya. Apa seperti itu Pak Petrus? Petrus ini membuat suasana yang tidak normal. Jawabannya putar-putar ini. Makanya saya bilang apa? Jadi saya ini nyembah gelas ini termasuk saya nyembah ilah. Pak Petrus juga seperti itu. Nyembah patung Yesus untuk perantaran supaya nyampe bigi ilah. Kan gitu ya? Jadi ibarat saya mikut Anda, berarti saya walaupun nyembah gelas ini tidak apa-apa. Termasuk perantaran untuk ke ilah. Kan gitu ya? Kalau Anda ibaratkan suara Anda
lewat HP terus saya bisa mendengar, apa kaitannya dengan ilah? Gitu, lain lagi nih. Ini soal HP ini produksi manusia lain. Gitu. Sekarang yang saya tanyakan, kalau saya nyembah gelas ini termasuk nyembah ilah gitu ya, penyampai ke ilah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Idrus. Coba dijawab Pak Idrus. Jangan pusing, dijawab. Enak kok pertanyaannya ini. Enak pertanyaannya ini. Termasuk saya pertama tadi bicara. Kenapa Anda nyembah yang tidak ada kaitannya dengan Allah? Kok tidak nyembah langsung bagi Allah Ta'ala? Kenapa Anda nyembah patung Yesus? Langsung aja nyembah Allah langsung. Tidak pakai perantaran. Gitu, tidak pakai perantaran. Sebab apa? Yesus itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Termasuk kamu yang nyiptakan kamu ini Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kamu terima kasihnya di mana? Kamu kok tidak terima kasih? Kamu dihidupkan, kamu dikasih roh sehingga kamu hidup. Loh, coba bayangkan, kamu dikasih roh untuk kamu hidup.